Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin, kemudian Bitcoin Dominance dan juga Ethena gitu ya. Karena ada yang request Ethena, jadi saya bikinkan juga untuk Ethena. Kemarin ada bahas untuk Bitcoin dan juga PP ya. Kemudian ada Floki juga, ada Manta juga gitu ya. Jadi ya udah lumayan beragam lah ya untuk 1 minggu 2 minggu sebelumnya ke belakang lah ya, untuk pembahasan Bitcoin dan altcoin yang cukup beragam. Jadi seperti biasa kalian bisa request di kolom komentar untuk altcoin mana yang pengen kalian lihat saya bahas gitu ya. Kemudian kita lihat juga untuk rilis data ya, ini setelah Fed Powell speech di tanggal 14 dan tanggal 15 itu kemarin malam ini ada rilis data CPI di mana CPI mengalami sedikit penurunan. Jadi situ nice ya untuk market, dan market rebound. Sama seperti yang sempat saya sampaikan juga, ketika memang nanti rilis data CPI itu membaik ya, berarti mengalami penurunan lah dari data CPI dari sebelumnya 3,5 di sini menjadi 3,4. Itu menaikkan probabilitas ya untuk the Fed di next meetingnya untuk cut rate, dalam tanda kutip nih ya, menaikkan peluang atau chance teman-teman, bukan sebuah kepastian. Jadi kalau misalkan nanti di next meeting dia cut rate, itu big possibility untuk market bisa hijau. Tapi kalau misalkan dia masih hold, ya udah market mungkin stagnan di situ-situ aja. Oke. Kemudian nanti malam masih ada untuk news event jam 7:30 malam. Ini ada initial jobless claim sama Philadelphia Fed Manufacturing Index ya untuk Mei. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin ETF flow di sini per 15 Mei. Ini kebanyakan institusi lain sudah melakukan pembelian kembali. Ya cukup banyak lah, lumayan lah dibanding sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk Grayscale GBTC malah nggak jualan, beli dia walaupun ya sedikit. Cuman yang menariknya adalah dari BlackRock ini dia belum beli. Ya kita tahu juga BlackRock ini menjadi salah satu institusi melakukan pembelian terbanyak. Ya ini bisa menjadi salah satu tanda tanya juga. Kenapa mereka malah nggak beli ini, belum beli teman-teman. Ya dari 13, 14 bahkan di 15 Mei juga belum beli nih, dibandingkan dengan institusi lain yang sudah melakukan pembelian. Yang menarik ditunggu adalah besok sebenarnya, apakah mereka itu rilis datanya masih nggak beli juga ya, dan itu bisa menjadi tanda tanya besar. Kenapa nih, padahal secara rilis data mulai oke nih, yang menandakan indikasi positif, tapi BlackRock malah masih hold, nahan-nahan untuk beli lagi. Apakah memang kenaikan sekarang itu cuma sebuah bull trap atau tidak? Nah ini menurut teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video. Kemudian kalau kita lihat untuk liquidation heatmap, tentunya ini ada wall cukup tebal di 63.600an sampai sekitar 64.000 ya. Ini by the way lihat secara weekly, ini udah dijemput bahkan ngetes sampai 66.600an dolar. Ini meninggalkan sisa bagian bawah ini tebal teman-teman, menandakan untuk sekarang kita bisa lihat juga ya, ini Fear and Greed Index sudah beralih. Ya tadinya udah mau ke fear, ya normal fear, sekarang ke greed lagi. Ya, dari situ juga kita bisa lihat optimisme pelaku pasar itu udah melakukan long. Ya, kemudian di bagian bawah ini tebal di sekitar 60.400an dolar. Ya, ini belum kejemput teman-teman bagian bawahnya. Apakah memang nanti akan kejemput atau tidaknya kita tidak tahu secara pastinya. Entah apa yang terjadi di depan. Let's say bisa nggak ini kejadian? Bisa. Ya, tapi harus ada pemicu, contoh adanya perang atau adanya bad news, atau memang dari internal kriptonya ini terkuak kasus yang besar banget yang mengakibatkan market itu benar-benar takut akhirnya drop, buang barang. Ya bisa sampai sejauh ini. Tapi overall kalau misalkan kita lihat nanti untuk pembahasan Bitcoin secara daily maupun hourly nanti akan saya bahas. Palingan di area sini kita lihat secara per 3 harinya, ini ada beberapa area bagian bawah ya, seperti di 63.100an, kemudian di 63.700an, di 64.200an dolar. Ini ada beberapa lah, walaupun nggak tebal, bisa aja dia grab bawah sekedar retest sebelum lanjut naik lagi. Ya itu masih lebih masuk akal, masih lebih possible lah ketimbang kita lihat secara weekly cukup tebal memang di sekitar 60.400an dolar. Oke, jadi itu yang perlu di take note untuk case dia sampai sini tuh harus apa yang muncul terjadi ya. Selama market masih baik-baik aja ya, untuk mencapai area sini itu sangat kecil probabilitasnya. Kemudian kita lihat juga untuk si Bitcoin secara time frame, kita pindah ke time frame daily dulu ya. Daily-nya ini udah strong banget teman-teman, jelas banget strong.
Dimana sebelumnya kita bisa lihat juga ini ada resisten dan tahanan di box putih di sekitar 63.000, dan di box merah ini di sekitar 64.200-an, 64.500 dolar ini mampu dibablas. Close candle hijau strong pekat ya. Closing tadi di 66.258 dolar. Next candle ini bikin tail candle sampai 66.600 dolar. Kemudian sekarang adanya sedikit koreksi. Jadi at least ketika memang dia udah mampu naik ya, ngepump, itu sangat wajar yang ada namanya konsolidasi koreksi. Kurang lebih seperti apa gambarannya? Kurang lebih seperti ini ya. Ketika market udah up, naik ya, kemudian dia adanya retracement nih ke previous SNR-nya secara daily. Jadi big possible untuk si Bitcoin at least kalau dia koreksi pun ya, ini ke previous SNR sebelumnya di box merah ini ya. Jadi at least dia turun koreksi untuk naik lagi ya. Jadi untuk sekarang biasa memang seperti itu, karena berdasarkan CPI yang membaik dan lain sebagainya, faktor-faktor itulah yang bisa menjadi pertimbangan ya. Setelah sebelumnya Bitcoin ini benar-benar ketahan di box hijau, di box biru di sekitar 60.500, 61.000 dolar ya. Secara daily-nya ini ketahan selama berhari-hari, akhirnya naik impulsif gitu ya. Next area yang perlu kita pertimbangkan adalah box merah ini secara daily ya. Jadi sekali lagi possible untuk dia koreksi before dia lanjut naik, maybe ngejar 68.000 ke atas ya. Ini untuk possible atau probabilitas yang cukup besar posisi saat ini. Either dia memang bikin tail candle aja, atau memang dia berangsur turun korektif sebelum dia ngepump lanjut pumping lagi ya. Ini adalah another skenario yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara daily. Meanwhile kalau kita lihat time frame 4 jamnya, ini jelas banget ya, dia visit di retracement 0,6 plus juga zonasi box merah. Sebelumnya ini kita bisa lihat juga SNR si Bitcoin di sana cukup tebal. Jadi by the time price ini mampu bertahan di trendline support ya, plus juga didukung dengan CPI yang membaik, akhirnya dia pumping ya. Dan yang perlu kita perhatikan sekali lagi adalah testing nih di Fibo atau retracement 0,5-nya golden ratio teman-teman. Plus juga sebelumnya ini menjadi resisten cukup strong untuk pergerakan Bitcoin sebelumnya nih. Nah ini box putih teman-teman ya. Jadi minimal adalah dia retest dulu di bagian bawah atau sedalam-dalamnya. Let's say dia cukup dalam koreksinya pun, kita bisa tetap gunakan trendline support yang sebelumnya di testing sama si Bitcoin ya. Ini satu kali ya, ini berkali-kali ya di testing kemudian mendapatkan reaksi. Jadi at least kalau dia turunnya cukup ekstrim pun ya, kita bisa ekspektasikan dia turun sini kemudian mendapatkan reaksi ya. Kalau ini turunnya ekstrim teman-teman. Minimal kalau misalkan koreksi atau retracementnya cukup ya, bisa dikatakan biasa lah ya, di retracement aja ke 0,5-nya golden ratio before dia mencoba nanjak ke 68.000 dolar. Gimana ini juga Fibo retracement, kemudian SNR-nya juga dapat ya, resistant become support gitu ya. Jadi memang di sekitar 64.500 dolar itu menjadi key level untuk si Bitcoin saat ini ya, sebelum dia melanjutkan penguatannya atau pumpnya kembali ngejar 68.000 bahkan 70.000 dolar. Oke. Mungkin kita bisa tambahkan juga di sini another perspektif. Kalau misalkan teman-teman lihat, oke, kalau sekarang bergerak dalam sebuah channel bisa gak? Bisa juga ya. Kita hubungkan dari highest di 30 April di sini beberapa kali di testing, dan ini mendapatkan rejection juga pas ya, ketika dia bikin tail candle ke retracement atau Fibo 0,6. Di situ ada area resistance kuat sebelumnya ya. Jadi sangat wajar ketika memang dia koreksi dulu, at least koreksi untuk lanjut naik teman-teman sekalian ya. Yang tidak kita inginkan atau antisipasi adalah ini kan turunnya seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Ya kita bisa lihat by time prosesnya seperti ini turunnya. Ya, market turun seperti ini, kemudian naiknya pun bergerak di dalam sebuah channel. Untuk invalidasinya adalah dia harus mampu, let's say dia koreksi dulu, break, retest untuk lanjut naik nih. Nah, create all time high ke 77.000. Ya, ini adalah good skenario-nya. Tapi untuk teman-teman yang takut, merasa ini takut nih untuk bull trap, dia masih lanjut turun karena dia bergerak dalam sebuah channel dan sebagainya. Untuk validnya adalah dia breakdown dulu nih. For the first time breakdown ya dari trendline channelnya ini, ya retest untuk dia lanjut turun ke 56.000 dolar lagi. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, maka chance untuk bull trap itu besar. Tapi selama ya Bitcoin ini masih berada di dalam sebuah range channel ini, atau bahkan dia mampu flip
ya breakout dengan impulsif lagi, ya untuk bull trap saya rasa peluangnya kecil ya. Jadi balik lagi untuk beberapa area krusialnya yang perlu kita perhatikan, either dia breakdown, ada area key level yang breakdown berarti sudah valid ketika area itu udah di breakdown, retest untuk dia lanjut turun. Meanwhile juga sebaliknya, untuk invalidasinya ketika dia udah retest mampu nanjak ya, breakout cukup impulsif juga. Nah, ketika retest itu bisa menjadi peluang untuk kita sama-sama. Ya, jadi cukup jelas di sini, teman-teman. Bisa diperhatikan sekali lagi untuk area target retracement-nya dan juga untuk valid dan juga invalidasinya untuk si Bitcoin ya. Next kita lihat juga untuk Bitcoin dominance time frame 4 jam. Nah, ini dia teman-teman yang menjadi penghalang ya, penghalang untuk altcoin bisa nanjak signifikan. Dimana kita bisa tahu juga awal-awal market itu mau recover, mau pulih lagi, biasa money flow itu ke Bitcoin dulu. Makanya kita bisa lihat di sini terakhir kali dia retest di 53,74%, naik, kemudian di sini ada broadening wash pattern, breakout dari situ, retest terhadap EMA 21 plus juga SNR Bitcoin sebelumnya ya di sekitar 55,12%. Kemudian nanjak lagi ya, ini menjadi kendala untuk altcoin saat ini. Ya nggak semua altcoin itu naiknya signifikan, hanya beberapa altcoin aja. Di sini dia udah visit next resistance ya di sekitar 56,18%, kemudian adanya rejection. Sekarang lagi testing ke previous highs-nya dia nih. Ya di sekitar 55,87%. Jadi untuk skenario buruk ya, sekali lagi ketika dia udah naik nanjak seperti ini, ya ini kan breakout, ya retest, naik lagi ada rejection, retest. Ya jadi kalau misalkan dia masih retest di sini kemudian mampu break lagi, yaitu ngejar di atas 57,2%, ya ini kabar kurang sedap untuk altcoinnya. Balik lagi teman-teman ya, kalau teman-teman yang nanyain alt season itu gimana, alt season itu gimana, di mana Bitcoin dominance itu di bawah level 50%. Ya karena memang kita bisa lihat Bitcoin sama altcoin ya, ketika money flow-nya itu di atas 50% untuk altcoin, disitulah bisa kita katakan alt season. Ya money flow-nya itu cenderung lebih banyak ke altcoin dibandingkan Bitcoin. Yang mungkin di kondisi seperti itu kita akan melihat Bitcoin dalam fase stagnan. Ya mungkin areanya di situ-situ aja dan altcoinnya malah outperform, naiknya gila-gilaan. Jadi masih panjang perjalanan kita, to be honest aja teman-teman. Kita mungkin melihat ada penguatan lagi untuk Bitcoin dominance, one more lagi ya, one more tahanan lagi untuk altcoin. Before mungkin dia dari level 57% ini mendapatkan rejection cukup keras, akhirnya nanti untuk altcoinnya bisa bersinar. Ya jadi masih menunggu mungkin beberapa bulan ke depan lah ya, 2-3 bulan ke depan sampai kita bisa lihat benar-benar alt season itu terjadi. Ya itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian. Ya jadi mungkin beberapa bulan ke depan ya, mungkin bulan depan ya, let's say ini kan Mei Juni ya, Juni Juli oke, di sini kan AI terus DeFi naik, tapi ada untuk sektor-sektor lain, narasi lain yang naiknya itu nggak signifikan, cuma naiknya ke bawah arus aja, mungkin naik 5%, 3%, 6% gitu ya, tapi naiknya nggak signifikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang belum alt season ya, naiknya itu cuman beberapa sektor aja yang naiknya lumayan signifikan, tapi nggak semuanya. Yang dikatakan alt season adalah ketika memang bahkan cap yang micro aja itu naik gila-gilaan ke bagian money flow. Ya selama itu belum terjadi, maka yang naik itu hanya beberapa sektor aja. Ya jadi palingan itu teman-teman. Terakhir kita bahas Ethena, biar videonya nggak terlalu panjang juga ya. Untuk Ethena sekali lagi ini mantulnya juga masih pelan ya, belum signifikan, karena balik lagi kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance juga itu menjadi salah satu penghalang untuk altcoin. Sekali lagi saya infokan ke teman-teman sekalian, dan dia berada di level area support yang krusial, plus juga ini adalah area retracement 1,2-nya ya, box hijau bawah ini di sekitar 0,68 dolar, 0,7 dolar ya. Ini menjadi tahanan yang benar-benar krusial untuk si ENA atau Ethena. Meanwhile kalau area ini jebol, maka big possible dia ngejar ke area 0,45 sampai 0,5 dolarnya ya. Hibo atau retracement 1,6 untuk si Ethena secara daily. Selama dia berada juga secara daily-nya di bawah EMA 21, menandakan memang selling price itu masih take control untuk ENA, dan ENA itu belum siap untuk bullish, back to bullish again. Jadi yang perlu diperhatikan atau di take note adalah di sini kita bisa tambahkan juga ya sebuah trend line resistance
Di sini juga support. Nah, dia bergerak di dalam sebuah channel, teman-teman. Untuk si ENA secara daily. Yang perlu kita lihat adalah breakout dari EMA 21 plus juga trendline resistance ini dari channel ini. Jadi, ini yang perlu kita lihat. Meanwhile ketika dia udah break and retest, nah ini possible untuk dia ngejar $1, 1,2 dolar, atau bahkan di previous highs-nya di 1,5 dolar something. Ya, untuk ENA atau ETHNA ini sendiri. Oke, jadi ini adalah target-targetnya dan area-area yang perlu teman-teman pantau. Ya, yang nanyain ETHNA gimana, ini dulu yang perlu dilihat. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau di CE, ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan area. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih konservatif lagi, at least minimal menunggu dia sampai breakout ketika adanya koreksi untuk retest. Ya, retest terhadap area ini saya tandain. Sebelumnya juga berfungsi menjadi SNR juga nih terhadap ETHNA di sekitar 0,82, 0,85 dolar gitu ya. Nah, ketika momen retest inilah biasanya cenderung orang-orang lebih baru mau masuk. Oh, udah breakout dulu, wah waktu retest baru mau masuk, kurang lebih seperti. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih prefer ya, oh di sini udah murah nih, ini area krusial dia, ya udah coba diisi sedikit deh. Itu terserah teman-teman juga ya. Cuman inilah yang bisa menjadi alat pertimbangan teman-teman lebih konservatif atau memang mau diisi ya di harga yang udah cukup murah ini. Ya, cuman kalau misalkan teman-teman takut, wah ini takut nanti kalau dia breakdown makin turun nih. Ya udah, tunggu deh. Tunggu either dia breakdown lagi atau memang akhirnya dia breakout waktu retest baru masuk. Ya, jadi balik lagi ke masing-masing teman-teman lebih enaknya ngambil yang seperti apa. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk update kali ini. Ya, hopefully bisa terbantu teman-teman. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Profit.